Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Ibu Teresa dari Kalkuta mengatakan, Anda harus bertumbuh di dalam cinta. Dan untuk melakukan itu Anda harus terus mencinta dan memberi sampai Anda merasa sakit seperti yang dilakukan oleh Yesus. Anda mesti memberikan apa yang berharga dalam dirimu. Hanya dengan demikian, pemberianmu menjadi berarti karena di dalamnya ada unsur pengorbanan. Tiada kasih tanpa pengorbanan. Dalam bacaan Injil minggu ini, seorang ahli Taurat datang kepada Yesus untuk menanyakan perintah Tuhan yang paling utama. Yesus mengatakan bahwa perintah pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Perintah yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ahli Taurat setuju dengan perkataan Yesus dan menambahkan bahwa nilai kasih kepada Tuhan dan sesama itu melebihi kurban bakaran dan kurban sembelihan. Yesus sendiri mengakui orang ini dengan berkata, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, konsep kasih dalam bacaan-bacaan pada hari Minggu ini terungkap dalam pengorbanan diri atau semangat rela berkorban. Cinta sejati itu dapat bertumbuh melalui pengorbanan diri, kemampuan untuk menyangkal diri, atau melupakan diri sendiri. Ada sebuah kisah yang mungkin Anda sudah ketahui. Sebuah kapal tenggelam dan semua penumpangnya mati kecuali seorang ibu dan bayinya. Keduanya luput dengan bantuan sebuah jerigen kecil. Setelah lama berjuang dengan jerigen kecil itu, mereka terdampar di sebuah pulau kecil, Pulau Karang. Tidak ada apa-apa di sana. Akhirnya bayi itu lapar. Tidak ada makanan. Ibunya juga tidak bisa lagi mengeluarkan air susu karena kelaparan. Ibu itu lalu memotong urat nadinya sendiri supaya darahnya diisap bayinya itu. Ibu itu mati sementara anaknya selamat berada dalam pelukannya. Beberapa hari kemudian kebetulan pelaut lewat dan menyelamatkan bayi itu. Itulah pengorbanan, memberikan sesuatu supaya orang lain hidup. Kalau selama ini seorang anak berkata kepada mamanya, Mama, aku mengasihimu karena Mama baik, karena Mama selalu mengerti aku, karena Mama selalu bersenandung lembut dan merdu sebelum aku tidur, serta mengucapkan good night my baby. Atau seorang ayah berkata kepada anaknya, Nak, Papa mencintaimu karena kamu selalu membuat bangga papamu. Saudara-saudari, bercermin dari Yesus yang selalu mencintai, walaupun kita seringkali tidak mampu mencintainya, seorang anak juga harus sanggup mengatakan, aku mencintai dan selalu mencintai Mama, walaupun terkadang Mama bawel. Atau kepada anak-anak orang tua berujar, Papa dan Mama akan tetap mencintaimu, kendati kamu kadang-kadang tidak selalu membuat bangga Papa dan Mama. Suami dan istri juga harus sanggup untuk saling mengatakan bahwa aku sangat mencintaimu, walaupun kita harus berjuang dalam kesetiaan. Walaupun kita harus mengalami salib, kekecewaan, dan derita sekalipun. Belajarlah dari keluarga kudus, Maria, Yosef, dan Yesus. Mereka bukanlah keluarga yang bebas dari derita, salib, dan pergulatan hidup. Mereka adalah keluarga di mana kesedihan, ketidaksetiaan, penderitaan, salib, dan kekecewaan tidak dipakai sebagai alasan untuk mengurangi cinta dan meniadakan cinta. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kasih berasal dari Allah, karena Allah adalah kasih.
Kasih adalah anugerah Allah yang mesti disyukuri. Inilah yang menyanggupkan kita untuk mencintai satu sama lain. Hal itu berarti bahwa kita hendaknya melakukan segala sesuatu karena kasih. Santo Fransiskus dari Sales pernah mengatakan, dengan setetes madu Anda bisa menangkap lebih banyak lalat daripada 1 liter cuka. Makna di balik kata-kata ini ialah, dengan tetesan madu kasih, kebaikan dan kemurahan hati, Anda bisa memenangkan orang-orang yang dekat dengan Anda. Kasih membutuhkan perjuangan dan pengorbanan. Kasih memerlukan bukti. Kasih harus dinyatakan, dirasakan, dan dinikmati orang lain. Kasih menciptakan ketenangan dan kedamaian. Kasih yang sejati adalah kasih tanpa syarat. Tujuannya semata-mata hanya mengasihi, tidak lebih dan tidak kurang. Kasih yang sejati tidak menuntut balasan. Kalaupun ada balasannya, itu adalah karena akibat, bukan tujuan. Kasih mengubah musuh menjadi sahabat. Tanpa kasih, maka semua yang kita katakan tidak berguna, semua yang kita ketahui tidak sempurna, semua yang kita percayai tidak cukup, semua yang kita berikan tidak berarti, dan semua yang kita telah capai tidak ada gunanya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada 5 jembatan dalam kehidupan ini. Pertama, jembatan terpendek adalah putus asa. Kedua, jembatan terpanjang adalah pengharapan. Ketiga, jembatan terkuat adalah iman. Keempat, jembatan termahal adalah pengorbanan. Dan kelima, jembatan terindah adalah kasih. Jangan berjalan di atas jembatan terpendek, tetapi berjalanlah di atas jembatan terpanjang, jembatan terkuat, jembatan termahal, dan jembatan terindah. Amin.